السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن ربي بالناس لرؤوف رحيم. أما بعد. Pada jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan, menggerakkan badan untuk bersama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur dengan berjamaah dengan segala rangkaiannya. Semoga segala aktivitas ibadah yang telah kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tak lupa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa setiap Rabu kita baca kitab Nasaikhul Ibad. Namun sebelumnya marilah kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk pengarang daripada kitab ini, yaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Semoga mereka berdua senantiasa diberikan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan kitab yang kita baca ini menjadi simpanan buat beliau berdua dan untuk kita semuanya. Semoga mendapatkan keberkahan dan juga manfaat daripada kitab yang kita baca. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal maqalatul saminatu. Maqalah yang ke-8 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wasmuhu, dan nama dari Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sakhar. Ya, sudah sering dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Dikatakan menjadi Abu Hurairah karena beliau suka membawa kucing, ya, kemana-mana suka membawa kucing. Di tangannya, di kantongnya itu ada kucing, anak kucing. Makanya dinamakan oleh Rasulullah, kun anta Aba Hurairah. Nah, gitu. Karena sering membawa kucing maka dinamakan bapaknya kucing, gitu. Annahu qala, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasun munjiyatun, ada 3 perkara yang menyelamatkan.
ay mukhlisatun li sahibiha minal azab, yang akan menyelamatkan bagi orang yang mengamalkannya dari siksa. Wa thalathun muhlikatun, dan ada 3 perkara yang mencelakakan, ay muqi'atun li fa'iliha fil halak, yang akan menjerumuskan bagi yang melakukannya di dalam kehancuran. Wa thalathun darajatun, dan ada 3 hal yang mengangkat derajat, ay manazilun fil akhirah, yaitu yang akan mengangkat derajat di akhirat. Wa thalathun kafaratun, dan ada 3 perkara yang menjadi penghapus, ay li dzunubi amiliha, yaitu penghapus daripada dosa-dosa orang yang melakukannya. Jadi 3 hal menyelamatkan, 3 perkara mencelakakan, 3 perkara mengangkat derajat. Amal munjiyatu fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan, yaitu yang pertama fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan sir, wal alaniyati, dan di dalam keadaan terang-terangan ramai. Qadimas sirru, didahulukan lafaz asir, yaitu fa khasyatullah ta'ala fis sirri, li'anna taqwallaha fihi a'la darajatan, karena sesungguhnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendirian itu lebih tinggi derajatnya dibanding ketakwaannya tatkala dia berada di keramaian. Maksudnya begini, jadi ketika orang sendiri itu merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak berani untuk melakukan dosa sendiri di dalam kamar sendirian, karena dia merasa diawasi oleh Allah, merasa senantiasa diperhatikan oleh Allah, maka dia tidak berani untuk melakukan dosa. Tapi ketika orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ketika berada di tempat keramaian banyak temannya, ini makanya tingkatannya lebih ringan. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak melakukan dosa karena malu dilihat temannya. Nah, misalkan ngelakuin dosa, ada temannya banyak, kemudian ditegur kan, malu-maluin aja. Nah, kan akhirnya kita jadi malu sendiri, akhirnya tidak melakukan dosa. Tapi ketika sendirian kan nggak ada yang negur, kita melakukan dosa ketika dalam kondisi sendirian, di dalam kamar sepi, nggak ada orang lain, cuman kita sendiri dengan HP misalkan ya. Kemudian kita melakukan dosa, nggak ada yang negur. Tapi ketika merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rasa takut kepada Allah di hati kita, biarpun dalam kondisi sendirian, maka orang ini tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Makanya yang pertama, khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam kondisi sendiri ataupun dalam keadaan rame-rame. Nah, ini kita harus tanamkan rasa takut itu senantiasa di dalam hati kita, merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah pesantren, ini ada kisah, ada sebuah pesantren yang mana pesantrennya ini setiap ada murid-muridnya udah dirasa cukup ilmunya dalam menimba ilmu, maka kiainya memerintahkan murid-muridnya ini untuk pulang.
Nah, kalau biasanya pesantren kan nggak demikian. Muridnya makin betah di pesantren, maka kiai makin senang. Ada yang sampai tua di pesantren itu jadi lurah pondok dan sebagainya. Tapi ini enggak. Ada satu pesantren ini, tiap muridnya ini udah dirasa cukup oleh kiainya dalam menimba ilmu, maka kiainya perintahkan muridnya ini untuk pulang. Silahkan kalian semuanya pulang ke rumah masing-masing. Teruskan pekerjaan orang tua kalian semua. Yang jadi petani jadilah petani, yang jadi pegawai jadilah pegawai, yang jadi pedagang silahkan teruskan orang tuanya berdagang. Tapi satu syarat, satu pesan saya, jadi apapun itu, jadilah orang yang senantiasa takut kepada Allah dan didasari dengan kejujuran. Nah, ini akhirnya semua yang udah gede-gede ini pulang. Ada yang melanjutkan jadi politikus tapi jujur, ada yang jadi petani yang jujur, ada jadi pedagang yang jujur, tidak muntit timbangan. Nah, ada satu anak yang udah tidak punya bapak, nah, istilahnya anak yatim, ini bingung mau nerusin kerjaan apa. Dari kecil orang tuanya emang udah nggak ada, dasarnya udah meninggal. Dia tanya kepada ibunya, "Bu, kerjaan orang tua bapak saya dulu apa sih, Bu?" "Ngapain nanya-nanya?" "Tolonglah, Bu, soalnya diperintahkan Pak Kiai suruh pulang, suruh melanjutkan pekerjaan orang tua." Ibunya makin ini, "Jangan deh, jangan, tolong jangan ya, nggak usah ditanya ya." Penasaran ini, tanya terus, akhirnya dikasih tahu. "Ya udah, Ibu kasih tahu, tapi syaratnya jangan engkau lanjutkan pekerjaan bapakmu." Diam aja nih anak. Akhirnya dikasih tahu, "Bapakmu dulu kerjanya maling, nah, makanya bapakmu mati ditembak polisi. Jadi tolong jangan dilanjutkan pekerjaan orang tuamu." Ini anaknya makin semangat, "Kalau begitu saya akan jadi maling yang takut kepada Allah dan jujur." Lah ini ibunya makin bingung, lah bagaimana maling bisa maling jadi maling yang jujur dan bertakwa. Akhirnya besok malamnya melaksanakan mau berusaha maling pertama. Nah, begitu mau maling, dia kan tanya-tanya dulu sama orang, pasti sama warga, "Itu rumahnya siapa?" "Oh, itu rumahnya anak yatim." Akhirnya dia pulang, nggak jadi, gagal. Makan harta anak yatim itu haram. Dia pulang, nggak jadi. Malam kedua berangkat lagi, dia survei lagi ke negara, ke desa sebelah. Dia tanya-tanya lagi, "Itu rumahnya siapa? Kayaknya banyak mobilnya ini." "Oh, jangan. Itu rumahnya Pak Haji, itu orangnya rajin bersedekah. Dia sering bangun masjid ini segala macam." Akhirnya dia nggak jadi lagi pulang. Ini orang baik ini. Hari yang ketiga tanya-tanya lagi, dia tahu tuh orang sholat haji, rajin sholat juga, tapi dia tidak pernah sedekah, pelit, naudzubillah min dzalik. Zakat juga nggak pernah. Akhirnya dia beraksi nih, masuk ke rumah pelan-pelan, udah tengah malam, begitu udah masuk ternyata pas dia masuk ke gudang yang dimana di situ ada segala catatan pengeluaran, penerimaan gaji dari bertahun-tahun. Dipelajari nama dia sampai waktu subuh. Begitu waktu subuh dengar azan, dia keluar pas Pak Hajinya juga keluar. "Loh, kamu siapa?" "Saya maling, Tuan." Nah, jujur dia. "Loh, maling kok ngomong?" "Nggak percaya." "Iya, saya benar-benar maling, saya lagi di sono tadi, saya lagi ngitung-ngitung duit." "Lah ini mau kemana?" "Saya mau sholat dulu, nanti mau saya lanjutkan." Akhirnya sholatlah berdua sama Pak Hajinya itu jamaah. Begitu selesai sholat, kemudian ditanya lagi, "Serius kamu maling?" "Iya, saya maling." Begitu saya pelajari, ternyata harta bapak ini jumlahnya sekian dari tahun sekian, itu belum bapak keluarkan zakatnya. Jadi zakat yang mesti dikeluarkan itu sekian puluh juta. Kan harta kita itu
harta yang harus kita keluarkan itu, zakat yang kita keluarkan 2,5% itu diibaratkan seperti kotoran. Jadi kalau bapak enggak keluarkan zakatnya, maka harta bapak itu tadi kecampur dengan kotoran. Kira-kira bapak mau enggak makan campur kotoran? Enggak mau. Keluarkan. Akhirnya dikeluarkan, dikasih sama anak muda itu, tolong ya nanti dibagi-bagi di desa kamu. Pak, mohon maaf, dari sekampung itu yang paling miskin itu saya itu udah nggak punya bapak dari kecil, bagaimana saya mau bagi-bagi? Ya udah deh, ini untuk kamu semua. Akhirnya nih maling yang jujur dan bertakwa kepada Allah dapat, tapi dengan cara jujur. Itu tadi dihitung itu tadi. Karena dia di pondok pesantren belajar ilmu faraid, maka dia bisa menghitung semua tuh, ini harta yang belum dizakati sekian, yang harus dikeluarkan sekian. Pak Haji ini jadi sadar, ini anak muda ini maling-maling baik ini. Akhirnya justru dikasih dengan sukarela. Itu apa itu tadi? Yaitu khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan keramaian, di keramaian. Kemudian yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu bisa sederhana. Wal qasdu fil faqri wal ghina, itu bisa tawasud, sederhana antara dia fakir dan juga antara dia kaya. At-tawassutu fil ma'isyati, yaitu sedang-sedang di dalam kehidupannya, sederhana di dalam kehidupannya. Bi allam yujawiz fiha al-hadda, yaitu hendaknya dia tidak melewati daripada batas-batas di dalam kehidupan. Waradhiya bidzalik, dan dia juga ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ketika fakir. Jadi ketika diberikan ujian fakir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ridho. Ketika diberikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun kemudian tidak gelap mata, kemudian hidup foya-foya, enggak, akan tetapi sederhana saja, sedang-sedang saja, ya. Hidup ini jangan dibuat susah, gitu ya. Yang sedang-sedang saja. Terlalu kaya jangan terlalu miskin jangan, terlalu senang jangan, terlalu marah jangan. Nah, itu kata Pati Pera begitu. Jadi sedang-sedang saja. Jadi kita harus, walaupun diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak boleh kita mubazir, ya, israf, tabzir, itu nggak boleh. Kenapa mubazir nggak boleh? Karena mubazir itu pekerjaan setan. Israf nggak boleh, israf itu nggak boleh. Kenapa? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, silahkan engkau pakai hiasan perhiasanmu, maksudnya baju, ya, baju kita, sarung yang baik ketika engkau mau masuk ke masjid, mau sholat. Jadi kalau mau sholat, mau ke masjid, silahkan pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi. Kulu wasrobu, makan dan minumlah kalian, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan yang berlebih-lebihan, ya. Pakai baju bagus nggak apa-apa, pakai sarung bagus nggak apa-apa. Jadi kita pakai, kalau sholat itu emang diperintahkan untuk pakai zina, khudu zinatakum, pakai hiasan-hiasan yang bagus, nggak apa-apa. Pakai baju yang bagus, pakai cincin merah delima, nggak masalah. Pakai minyak wangi, nah itu sunnah semuanya. Tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Jangan berlebih-lebihan sampai kelewat, itu nggak boleh, karena Allah tidak menyukai. Makan yang enak-enak silahkan, itu. Kemudian
Ada juga larangan tabdzir, ya, enggak boleh mubazir, ya. Bagaimana ayatnya? Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabdzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wa ati dzal qurba haqqahu, dan hendaklah kalian semuanya memberikan hak-haknya, memberikan hak kepada kerabat-kerabat kalian semuanya. Nah, ini memberikan bantuan berupa uang atau apa, ya. Haqqo wal miskina wa ibnas sabil, dan juga orang-orang miskin dan juga anak jalanan, berikan haknya. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Nah, kita nggak boleh boros ini. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena sesungguhnya boros itu adalah perbuatan syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan sesungguhnya setan kepada Allah Subhanahu wa taala ini itu mengingkari. Setan ini mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus perbedaannya israf sama mubazir ini apa? Perbedaan israf sama tabdzir itu apa? Dijelaskan di dalam satu kitab, al-israf huwa sarfu syai'i fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Ya, itu al-israf, yaitu memanfaatkan sesuatu yang pantas tapi melebihi kepantasan. Jadi memanfaatkan sesuatu yang pantas tapi melebihi kepantasan, itu namanya israf. Seperti halnya kita israf ini kan sesuatu yang kita butuhkan tapi berlebihan. Kita beli baju untuk sholat, sebenarnya baju untuk sholat itu 2 atau 3 baju udah cukup, ya kan? 2-3 baju udah cukup. Tapi baju kita selemari, kita baju masih bagus udah beli lagi, baju masih bagus udah beli lagi, kemudian baju kita nggak berikan kepada orang lain. Nah, itu namanya israf, berlebih-lebihan. Apalagi wudu, kita wudu, sebenarnya kita wudu dengan air yang kecil itu udah bisa, tapi kemudian kerannya kita kocorin pol, cok. Itu namanya israf, ya. Apalagi kita misalkan beli makanan, kita makan itu sebenarnya 1 bungkus atau 1 mangkok mie ayam udah kenyang. Kemudian kita belinya macam-macam, mie ayam kita beli, bakso kita beli, tongseng kita beli juga, sate kita beli juga. Begitu kita makan, cuman kita colek sedikit-sedikit doang, itu namanya israf. Enggak boleh, ya, enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya mubazir itu adalah at-tabdzir sarfu syai'i fi ma la yanbaghi. Jadi menasarafkan sesuatu pada yang enggak wajar, yang enggak benar. Atau bisa jadi begini, kita punya harta, kita kemudian gunakan untuk nanggap dangdut, untuk beli minuman keras, untuk main judi, itu mubazir. Mubazir itu termasuk perbuatan syaitan, maka tidak boleh kita untuk mubazir. Ini makanya di sini tadi al-qasdu bainal faqri wal ghina, sederhana antara fakir dan juga kaya. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang melimpah, enggak usah berlebih-lebihan, enggak usah boros. Kalau mau ditasarufkan, tasarufkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mana tadi? Wal qasdu fil faqri wal ghina atawasut fil ma'isah bi alla yujawiz fiha al hadda wa radiya bidzalik. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab, yaitu adil dalam keadaan ketika dia dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan dia marah. Nah, ini bisa berbuat adil, jadi marahnya karena Allah, nah itu ya.
Jadi adil ketika dia dalam keadaan senang dan dalam keadaan marah. Nah, ini kan susah. Biasanya orang ketika hatinya lagi senang dia bisa berbuat adil. Tapi ketika hatinya lagi nggak senang, lagi marah nih, biasanya orang cenderung untuk nggak bisa adil. Nah, ini agak susah. Jadi wal qasdu fil itu lagi. Wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil dalam keadaan senang dan dalam keadaan marah. Bi ayyaghdaballaha wa yarda liridha. Artinya dia marah karena Allah. Marahlah karena Allah, dan ketika kita senang, senanglah karena Allah. Nah, maksudnya bagaimana ini? Jadi kita boleh marah, tapi marahnya karena Allah. Bagaimana? Ketika agama dihina misalkan, atau Nabi Muhammad dilecehkan, syariat dihinakan, maka silahkan marah, nggak apa-apa. Kenapa? Marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda halnya ketika yang dihina itu diri kita. Nah, kita misalkan dihina oleh orang, dasar cebol misalkan, udah nggak usah marah. Emang dasarnya misalkan kita ini pendek misalkan ya, dasar pemarah misalkan, ya udah emang dasarnya kita ini gitu. Tapi kalau yang dihina diri kita, jangan marah. Maka Rasulullah kan ketika dicaci dirinya Rasulullah, diludahin Rasulullah, dilemparin batu, dilemparin kotoran, Rasulullah nggak pernah marah. Tapi ketika yang dihina adalah agama, maka Rasulullah angkat pedang. Nah itu kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang dan juga ridho terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada kita semuanya. Marah karena Allah, senang juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih ada banyak ini. Ini udah jam 1 ya. Jadi kemudian ada muhlikat, kemudian ada kafarat, kemudian ada yang mengangkat derajat. Masih ada 3 lagi. Nah, berarti ini di makalah ke-8 ini ada, ini part 1, kemudian nanti ada part 2 dan ketiga mungkin ya, karena emang pembahasannya cukup banyak. Jadi intinya ini sabda Rasulullah, kita dapat yang 3. Pertama yaitu 3 yang menyelamatkan. Apa yang menyelamatkan? Yaitu takut kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan keramaian. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua yaitu wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu bisa sederhana antara kaya dan juga miskin, senantiasa sederhana. Dan yang ketiga adalah kita bisa berbuat adil tatkala kita senang ataupun dalam keadaan marah. Ini saja, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hujan ini, semoga hujan ini membawa berkah dan juga manfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qana karim ya Allah rahmanir rahim irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة. يا الله بارك لنا في كسبنا، بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في اجتماعنا هذا يا الله، بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة سبحانك اللهم وتحيات وسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.